Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahaders Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami di channel edukasi, inspirasi, dan informasi channel KRTV, Kang Rafiq TV. Sebelum kita kaji terkait dengan penyelenggaraan konferensi besar ke-23 Badan Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor, lebih dulu silahkan untuk memberikan like dan subscribe agar para mahaders Nusantara di mana saja berada tetap mendapatkan pemberitahuan serta tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami sajikan dalam channel Kang Rafiq TV. Para mahaders Nusantara di mana saja berada, pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor telah menyelenggarakan konferensi besar ke-23 bertajuk Ansor Satu Barisan Menuju Kemandirian Organisasi yang bertempat di Mercury Manado Tateli Resort and Convention, Minahasa, Sulawesi Utara pada hari Jumat sampai Ahad tanggal 18 sampai 20 September 2020. Para mahaders Nusantara di mana saja berada, konferensi besar Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dengan rasa bangga bahwa kehadiran Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Dikarenakan fungsi dan etika Gerakan Pemuda Ansor merupakan etika yang toleransi, yang tasamuh di antara masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beliau, Presiden Joko Widodo, juga menyebutkan bahwa GP Ansor telah berperan sebagai simpul kebangsaan. GP Ansor yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama mewarisi semangat para ulama dengan jargon hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. GP Ansor merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama. GP Ansor selalu terdepan dalam mengawal ulama dan mengawal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, GP Ansor juga merupakan sebuah simpul. Artinya simpul kebangsaan adalah tali pengikat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Berperan sebagai motor penggerak toleransi di antara sesama warga negara dan masyarakat Indonesia. Para mahaders Nusantara di mana saja berada, jargon hubbul waton minal iman ini merupakan jargon yang luar biasa. Kenapa? Karena mengedepankan cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Artinya ketika tanah air dalam keadaan aman,
maka kita juga bisa beribadah dengan tenang. Jika tanah air dalam keadaan aman, kita dapat saling tolong-menolong antar sesama. Jika tanah air aman, maka kita berdampingan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan kerabat juga lebih terbuka, lebih aman. Oleh karena itu, jargon hubbul watan minal iman harus digemakan di tengah-tengah masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Iman seseorang minimal harus mencintai tanah airnya. Inilah yang membuat kehadiran sahabat-sahabat Ansor, Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, sangat dibutuhkan masyarakat. Beliau Presiden Joko Widodo juga menyampaikan hal tersebut secara virtual. Menurut Presiden Joko Widodo, selama lebih dari setengah abad atau 50 tahun, GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, telah berhasil dan teruji mampu menjadi perekat di tengah keragaman dan perbedaan. Keragaman budaya, perbedaan adat istiadat, semuanya bisa disimpulkan dengan tali simpul Gerakan Pemuda Ansor dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan kehadiran Banser atau GP Ansor telah ikut memberikan rasa aman bagi semua anak bangsa dalam menjalin persaudaraan. Peran dari Gerakan Pemuda Ansor dalam sejarah sangat relevan dengan kondisi negara yang majmuk, yang bermacam-macam, yang beragam suku, yang banyak agama, serta keragaman budaya. Gerakan Pemuda Ansor juga telah diapresiasi kiprahnya oleh semua kalangan masyarakat. Para Mahaters Nusantara di mana saja berada, Presiden Joko Widodo menegaskan keragaman dan perbedaan bukan kelemahan bangsa Indonesia, tetapi justru menjadi kekuatan dari bangsa dan negara Indonesia. Karena semuanya saling mengisi, semuanya saling melengkapi. Itulah kekuatan Indonesia. Jika bangsa bersatu, maka akan membuat negara Indonesia menjadi negeri yang maju. Bahkan bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lain di dunia. Inilah kiprah dari Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor yang merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Para Mahaters Nusantara di mana saja berada, perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi. Semua tidak akan sama pilihannya, akan tetapi pasti berbeda. Dan di perbedaan itulah terdapat sebuah kekuatan moral bangsa dan negara Indonesia. Sistem demokrasi kita telah memberikan ruang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Namun, sayangnya, saat sistem demokrasi ini justru sering dibajak oleh pihak yang mengklaim diri paling benar dan mempersalahkan pihak yang lain, lalu merasa berhak memaksakan kehendak karena merasa paling benar. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, karena itu saya berharap seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dapat meneladani sikap terpuji para ulama NU untuk selalu tawasud, moderat, dan tawazun seimbang. Iktidal, berpendirian, tasamuh, toleran, tanpa menghilangkan semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar.
kata Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Para Mahadras Nusantara di mana saja berada, percepatan inovasi teknologi saat COVID-19 pun bersyukur karena konferensi besar Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor yang ke-23 yang sedianya dilakukan dan dilaksanakan pada bulan Maret lalu, akhirnya terselenggara pada September ini. Saat Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor sepakat agar konferensi besar ini ditunda. Karena itu, Indonesia sedang fokus menghadapi pandemi COVID-19. Para Mahadras Nusantara di mana saja berada, berbagai aktivitas yang sifatnya tatap muka langsung dibatasi dan digantikan dengan model interaksi dengan menggunakan media, termasuk konferensi besar Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. Para Mahadras Nusantara di mana saja berada, demikian sekilas tentang informasi konferensi besar ke-23 Gerakan Pemuda Ansor yang telah dihelat dan diselenggarakan di Minahasa, Sulawesi Utara. Semoga kita semua dapat meneladani ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang tasamuh, utamanya ulama-ulama NU, Nahdlatul Ulama. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dunia hingga akhirat. Salam berkah dalam dakwah. Channel KR TV, Kang Rafiq TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.